Pernah kebayang nggak ada sebuah wawancara yang tujuannya justru buat menghancurkan logika? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu duel komedi paling aneh sekaligus paling jenius. Ini adalah pertarungan antara seorang master humor yang super terstruktur melawan lawannya, ya sebut saja seorang ahli kekacauan. Jadi, semua kegilaan ini sebenarnya berakar dari filosofi si Frimawan sendiri. Kutipan ini tuh bukan cuma kata-kata manis, ini semacam warning sign, peringatan buat kita semua. Intinya, ini aturan main di dunianya dia. Logika yang kita kenal sehari-hari, lebih baik buang aja jauh-jauh. Oke, jadi di sudut pertama kita punya Raditya Dika. Kita semua tahu kan, dia ini komedian yang karirnya dibangun di atas logika, di atas struktur yang rapi banget. Terus, di sudut lainnya, ada Frimawan. Orang ini rasanya kayak datang dari dimensi lain, di mana satu kata bisa punya 1000 makna aneh. Nah, ini dia panggung pertarungan mereka. Dan serangan pertama Frimawan ini unik banget. Dia nggak menyerang opini atau argumennya Radit, bukan. Dia nyerang pondasinya, yaitu bahasa itu sendiri. Jadi, dengan interpretasi yang super literal dan plesetan-plesetan aneh, dia mulai tuh merusak rangka berpikir Radit, kata demi kata. Contohnya gini, Frimawan langsung bilang, Raditya Dika, penulis buku terkenal itu katanya bukan penulis. Lah, kok bisa? Simple alasannya. Karena Radit itu ngetik di keyboard, bukan nulis pakai tangan. Jadi dia itu seorang pengetik. Cuma beda satu kata, tapi langsung bikin suasana jadi aneh. Dan ini dia reaksi pertama dari Radit. Dia nggak ngasih bantahan yang logis, tapi cuma bisa bingung. Bener-bener bingung. Nah, disinilah dia, dan mungkin kita semua yang nonton, sadar. Oke, ini bukan wawancara biasa. Nggak berhenti di situ. Frimawan dengar Radit lagi tur stand-up komedi. Buat kita kan itu biasa aja ya, tapi di kepala Frimawan, kata tur itu kedengarannya kayak diatur. Jadi kesimpulannya apa? Ya jelas, Raditya Dika itu orangnya penurut banget. Kenapa? Ya karena dia mau diatur. Kalian bisa ngerasain kan frustrasinya Radit di sini? Dia udah mulai capek. Tiap kali dia coba bawa obrolannya balik ke jalur normal, selalu dipatahin lagi sama plesetan aneh Frimawan. Disinilah tensi komedinya makin menjadi-jadi. Oke, setelah senjata bahasa sukses bikin Radit pusing, Frimawan naikin level permainannya. Logika absurdnya sekarang dibawa ke dunia nyata. Jadi, dari yang tadinya cuma mainin kata-kata, sekarang kita beralih ke benda-benda beneran. Dan disinilah semuanya jadi makin ngaco. Frimawan dengan muka super serius nanya gini, gimana caranya menaikkan standar mobil? Pertanyaan ini kedengarannya aneh, tapi ini adalah jebakan logika yang brilian. Dan jawabannya, lebih absurd lagi dari pertanyaannya. Jawabannya adalah dengan memberinya standar. Ya, standar motor itu loh. Ini kan plesetan dari kata standar yang punya dua arti. Jadi buat menaikkan standar mobil, ya tinggal pasangin aja standar motor. Simple, konyol banget, tapi dalam logikanya Frimawan, ini nggak bisa dibantah. Terus pas Radit coba nih, bawa obrolan ke topik yang lebih serius kayak investasi, langsung dibajak lagi sama Frimawan. Dia malah ngenalin resiko-resiko investasi yang nggak bakal pernah kalian denger di seminar keuangan manapun. Contohnya, risiko lupa naruh duit. Dan yang paling gila, risiko kalau kita nggak nolongin duit yang jatuh, nanti duitnya nggak mau ngasih temen-temennya ke kita. Komentar Radit ini bener-bener ngerangkum semuanya. Ini tuh kayak pengakuan kalah. Dia sadar udah dibawa ke sebuah dunia lain yang aneh banget, di mana semua teori dan ilmu yang pernah dia pelajari, ya nggak ada gunanya sama sekali. Tapi, anehnya nih, di tengah semua kekacauan ini, ada satu momen yang nggak terduga. Justru di saat Radit lagi pusing-pusingnya, dia nemuin sesuatu yang jenius dari omongan Frimawan. Ada sebutir berlian di tengah tumpukan jerami gitu. Oke, biar dapat konteksnya, Radit ini kan penulis ya, jadi dia namain anak-anaknya juga temanya sastra banget. Keren deh, anak pertamanya alinea, kan artinya paragraf. Terus anak keduanya aksara, yang artinya huruf. Nyambung banget kan? Nah, kalau ngikutin pola itu, kira-kira nama anak ketiga apa ya? Mungkin narasi atau bab? Radit sendiri kepikiran nama bab 1. Masuk akal kan? Tapi ya jelas, Frimawan punya ide yang jauh di luar nalar. Idenya Frimawan adalah daftar isi. Hah? Daftar isi? Aneh banget kan? Tapi coba dipikirin lagi. Kok kayaknya pas ya? Aneh, formal, kaku, tapi secara tema nyambung banget. Ini dia, momen jenius dari Frimawan yang gak disangka-sangka. Dan ini turning point-nya. Untuk pertama kalinya, Radit gak kelihatan bingung atau frustrasi. Dia malah kelihatan terkesan. Dia seolah kemakan sama logikanya Frimawan.
Inilah momen di mana si master komedi terstruktur akhirnya ngakuin kalau ada keindahan di dalam sebuah kekacauan. Nah, setelah diserang tanpa henti dan puncaknya adalah ide nama daftar isi yang anehnya jenius itu, Radit akhirnya sampai di titik batasnya. Udah, nyerah. Benteng logikanya runtuh total. Di sini, dia benar-benar ngaku kalah. Dan bukan cuma kalah secara argumen loh, tapi secara fisik juga. Logika Frimawan ternyata beneran bisa bikin sakit kepala. Ini bukti nyata betapa kuatnya senjata absurditas yang dia pakai. Ujung-ujungnya, mereka berdua kayak menyimpulkan perang filosofis mereka. Kata Radit, logikanya Frimawan itu terlalu lebar. Sebaliknya, kata Frimawan, logika orang normal justru terlalu sempit. Keren banget ya, ini benar-benar ngegambarin dua cara pandang dunia yang totally berbeda. Jadi sebagai tanda kekalahannya, Radit seolah-olah nerima ajaran-ajaran baru ini. Ya ini cuma bercandaan sih, tapi ini jadi cara yang lucu banget buat ngerangkum semua poin absurd dari obrolan mereka. Seakan-akan ini semua adalah pelajaran hidup yang super berharga. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita lupain komedinya sejenak, ini semua kan soal cara pandang, soal perspektif. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma soal mobil, tapi buat kita semua. Kapan terakhir kali kamu sengaja nurunin standar kamu, cuma buat ngelihat dunia dari sudut yang benar-benar baru?